Baik, kita mulai saja untuk seminar hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seminar kali ini akan langsung saya, Aditya Kunto, atau biasa dipanggil sebagai Kunto. Saya selaku technical mentor di WGS, gitu ya. Jadi langsung saja kita mulai untuk seminar hari ini. Jadi seminar hari ini itu kita membahas tentang roadmap to be a web developer. Nah, roadmap ini tuh sebenarnya lebih ke pegangan buat teman-teman nih yang mungkin masih baru lulus SMK atau mau di kelas-kelas akhir gitu ya, yang pengen tahu jadi web developer itu seperti apa gitu. Saya juga melihat ada yang sudah bekerja, juga mungkin ada yang mau pindah karir dan lain sebagainya. Yang pasti sih ini terbuka untuk siapa saja. Roadmap developer, web developer ini memastikan bahwa teman-teman ini bisa mengetahui kira-kira pegangannya pada saat kita mau menjadi web developer itu apa aja sih yang harus dipelajari, dan web developer itu tuh ada apa aja sih gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas semua. Tuh. Oke, kita langsung bahas. Jadi, roadmap to be a web developer. Nah, kalau misalkan kita membahas tentang web developer itu tuh sebenarnya ada banyak gitu. Ada gak cuman bikin webnya doang gitu. Kalau misalkan sekarang itu nggak seperti itu. Mungkin pas lagi dulu gitu, dulu banget itu tuh masih web developer tuh apa ya, bikin web udah gitu aja. Tapi kalau misalkan sekarang sebenarnya enggak. Itu tidak hanya sekedar bagian web yang biasanya kita lihat atau kita akses melalui internet dengan menggunakan browser. Nah, nanti juga akan kita bahas tentang bagaimana sih untuk memulai karir itu, pengembangan web, karir dalam pengembangan web itu kita akan mempelajari apa aja gitu. Sedikit akan saya jelaskan bahwa hari ini kita akan membahas beberapa. Yang pertama ini ada introduction-nya, yang dimana di sini kita akan membahas tentang apa itu web development dan apa aja peran utama yang ada di dalamnya. Nah, ini akan memberikan pemahaman awal yang penting tentang bidang ini gitu. Kemudian ada front end development yang dimana di sini mencakup aspek visual dari pengembangan web dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang front web developer seperti HTML, CSS dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang back end development, yang dimana di dalam poin ini kita akan masuk ke bagian di balik layarnya dari sebuah website atau sebuah aplikasi web. Nah, fokusnya adalah pada server, database, dan serta bagaimana kita dapat mengelola data yang dikirim dan diterima di dalam web. Kemudian ada juga full stack development. Jadi setelah mengetahui front end dan back end, kita akan membahas bagaimana kombinasi keduanya. Yang terakhir, di sini akan dibahas juga tentang starting career and skill development, yang dimana pada bagian terakhir ini kita akan membahas tips untuk memulai karir, bagaimana mengembangkan keterampilan, cara pembangunan portofolio, serta persiapan untuk menghadapi pasar kerja di bidang web development. Oke, langsung kita mulai saja. Untuk yang pertama, introduction. Jadi kalau misalkan kita ngebahas tentang web development, itu tuh sebenarnya akan ada pertanyaan, apa sih web development itu? Jadi kalau misalkan kita bahas tentang web development sendiri secara umum adalah proses untuk membangun dan memelihara sebuah situs atau aplikasi web. Membangun dan memelihara. Jadi bukan hanya create something and then that's it. Enggak. Jadi harus ada maintenance-nya dan lain sebagainya. Nah, ini mencakup seluruh langkah mulai dari perancangan visual, dari penulisan code, hingga pengelolaan data dan konten di dalam servernya. Nah, web development ini adalah kunci utama yang memungkinkan semua fungsi dan fitur yang kita lihat itu digunakan di internet hari ini gitu. Jadi dari situs seperti berita, medsos, YouTube, aplikasi bisnis dan lain sebagainya. Kemudian untuk development sendiri bisa dibagi menjadi beberapa bidang yang besar, yaitu pertama front end, yaitu dia bagian interface-nya, bagian antarmuka atau visual yang dilihat oleh pengguna, bagaimana desainnya serta bagaimana pengguna bisa berinteraksi dengan fitur-fiturnya. Kemudian yang kedua ada back end. Ini di bagian di balik layar yang tidak dilihat oleh user atau pengguna, seperti pengelolaan database, pengelolaan server, dan logic dari si aplikasi yang memungkinkan sistem berjalan dengan baik. Dan yang ketiga adalah full stack. Ini adalah gabungan dari keduanya yang memungkinkan seorang developer itu bekerja di bagian front end maupun back end. Itu. Jadi ini adalah web development. Itu. Nah, kita akan bahas ketiganya ini. Yang pertama kita bahas itu adalah front end. Jadi kalau misalkan ngebahas tentang front end developer, front end development itu yang mengembangkannya itu adalah front end developer.
Jadi development itu adalah kerjanya gitu. Kalau misalnya developer itu adalah orangnya. Jadi front end developer ini adalah pengembang yang bertanggung jawab untuk dari sisi interface-nya atau user interface dan user experience-nya. Jadi kalau misalnya disingkat biasanya dikenal sebagai UI, UX, user interface and user experience gitu. Dari suatu situs atau aplikasi web yang pastinya. Nah, kalau misalkan fundamentalsnya dari front end development itu sebenarnya ada beberapa. Jadi kalau misalkan kita nih dari teman-teman yang saya mau jadi sebagai front end gitu. Apakah harus bisa desain? Nah, sebenarnya kalau misalkan dibilang hanya desainnya aja belum tentu ya. Jadi kita juga harus mempelajari banyak fundamental lain yang digunakan oleh front end. Seperti yang mungkin teman-teman ketahui, yang pertama harus dipelajari itu adalah HTML. Nah, HTML sendiri ini kalau misalkan teman-teman sudah mempelajari, pasti udah tahu dong HTML ini apa. Tapi kalau misalnya ada yang belum tahu nih, HTML ini adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur dari si web. Jadi setiap elemen dalam HTML ini seperti ada gambar, paragraf, ada link, itu disusun dalam bentuk tag yang kemudian memberikan struktur terhadap konten. Elemen-elemennya itu banyak ya, kayak misalkan ada div, ada p, ada img, dan lain sebagainya. Nah, ini juga adalah faktor penting di dalam web development. Nah, kemudian di HTML5 itu ada update juga terkait dengan SEO-nya, yang dimana HTML ini harus dikulik sedemikian rupa sehingga website yang kita buat itu bisa muncul dengan mudah di Google gitu. Jadi ada SEO-nya yang nantinya harus dipelajari. Contohnya seperti ada tag nav. Tag nav itu tuh kalau misalnya ada ataupun enggak, itu tuh enggak ada perubahan, enggak ada bedanya gitu. Tapi kalau misalnya di HTML5 itu menginformasikan bahwa dia itu sebuah navigasi yang dimana nantinya akan membantu dari sistemnya Google untuk menjadi sebuah pencarian seperti itu. Jadi HTML itu tidak hanya sekedar struktural saja sekarang, tapi sampai ke SEO-nya. Atau kalau misalkan pajaknya jadi search engine optimization yang nanti akan berpengaruh terhadap searching di Google. Kemudian selain HTML ada juga yang perlu kita bahas yaitu CSS. Jadi CSS ini perlu dipelajari juga karena apa? Di front end itu tadi kan kita bahas ya bahwa yang nantinya di front end job dari seorang front end developer itu adalah untuk UI dan UX-nya, user interface dan user experience. Nah, CSS ini membantu kita atau membantu user untuk mendalami dari interface-nya. Jadi seperti tampilan warna, ada stylingnya, ada font, ada animation, dan lain sebagainya. CSS ini dari fungsinya sendiri itu akan mempercantik tampilan seperti itu. Layouting juga salah satunya yang bisa membantu juga untuk dari tampilan si HTML ini dibantu oleh CSS. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja, CSS ini juga membantu untuk melakukan responsive design. Nah, responsive design kalau misalnya belum tahu nih, jadi kalau misalkan di desktop nih kita buka di laptop, tampilan webnya dengan buka di HP itu pasti berbeda. Nah, itu adalah responsif. Hal ini dibantu oleh si CSS. Jadi kalau misalnya kita menjadi seorang front end developer, berarti CSS juga nih harus kita bisa. Terus habis itu suka ada yang nanya saya juga seperti ini. Berarti kalau misalkan saya cuman belajarnya yang simple kayak misalkan Bootstrap, gimana bisa nggak? Ya terbatas ya. Kalau misalkan Bootstrap itu kan pada akhirnya hanya untuk mempercantik tampilan, mempermudah kita untuk bekerja, untuk membuat sebuah desainnya. Tapi untuk menjadi sebuah responsive design itu perlu dikaji lagi, harus dicek lagi, harus dites lagi, dan lain sebagainya. Itu yang kedua, CSS. Kemudian ada lagi yang ketiga, kita harus mempelajari yang namanya JavaScript. Nah, kalau JavaScript sendiri ini adalah bahasa pemrograman yang memberikan interaktivitas dan dynamic behavior pada halaman web. Seperti animasinya, ada validasi form, ada perubahan konten tanpa kita melakukan pemuatan ulang dari sebuah page. Nah, kalau misalkan dibahas lebih panjang lagi, sebenarnya JavaScript ini menarik gitu. Jadi dia itu ada bisa memberikan variabel, operator, fungsi, dan lain sebagainya. Yang dimana itu juga nanti akan bisa dibuat menjadi sebuah dokumen objek model atau dikenalnya sebagai DOM. Nah, DOM ini tuh nanti akan membantu banyak hal, terutama apabila kita menjadi seorang developer dari React.js, itu akan dipakai. Habis itu di JavaScript juga sebenarnya dia akan membantu dalam hal event handling, kayak misalkan nih contohnya
on click, on mouse over, on submit, dan lain sebagainya. Jadi JavaScript ini nggak kalah penting. Kemudian ada juga terkait seperti ini, CSS library. Contohnya CSS library itu apa sih dan kayak gimana sih? Kan tadi udah ada CSS, nah ini ada CSS library. Jadi CSS library itu kalau misalnya CSS dulu nih, CSS dulu ini kita hanya sebuah code CSS yang dimana digunakan untuk mempercantik tampilan. Kalau library, nah ini berarti udah ready, tinggal kita pakai aja, kita tinggal panggil aja. Contohnya yang tadi sudah saya sebut, yaitu Bootstrap. Jadi ya kalau misalkan kita mau menggunakan Bootstrap untuk membuat sebuah tampilan yang lebih menarik, itu akan jauh lebih mudah. Teman-teman bisa lihat di website yang Bootstrap, di situ ada untuk membuat sebuah table, membuat sebuah card dan lain sebagainya yang dimana tampilannya itu udah bagus. Button juga udah bagus gitu, nggak kayak kaku banget gitu. Jadi Bootstrap ini tinggal kita panggil aja. Jadi dia bisa ada setting juga untuk responsive grid systemnya dari Bootstrap itu sendiri. Jadi menggunakan ini nggak kalah menarik. Kemudian untuk selain dari Bootstrap, CSS library juga ada yang namanya Tailwind. Tuh, Tailwind ini kalau misalkan dibahas, dia sebenarnya adalah framework utility yang dimana menyediakan kelas-kelas CSS. Itu yang siap kita pakai untuk melakukan styling. Sebagai developer itu bisa langsung menerapkan gaya atau styling tanpa harus melakukan atau menulis CSS khusus. Sama seperti Bootstrap, hanya memang secara tampilan berbeda. Keunggulannya sebenarnya dia itu Tailwind ini lebih fleksibel dan tidak mengatur tampilan secara ketat seperti Bootstrap. Jadi dengan Tailwind ini developer dapat membuat desain yang unik dan tidak bergantung pada komponen bawaannya. Kalau misalkan Bootstrap kan udah jelas tuh, warnanya pasti kayak gini. Kalau Tailwind bisa kita atur. Nah kemudian ada juga yang namanya JavaScript Library and Framework, yang dimana ini tuh kalau misalkan kita bahas pas lagi di front end developer, itu tuh sebenarnya ada library atau ada framework yang bisa kita pakai di mana dia itu memang digunakan untuk mendesain sebuah front end application. Contoh adalah yang pertama React.js. Nah, React.js ini adalah library dari JavaScript yang dikembangkan oleh Facebook, yang dimana untuk membangun UI atau antarmuka dari si pengguna itu basisnya tuh komponen. Mungkin kalau misalnya saya ngebahas tentang hal ini terlalu teknikal gitu, kayak beberapa ada yang mungkin susah untuk memahami ini maksudnya gimana sih. Nah, simpelnya React.js tuh kayak gini. Pas lagi kita membuka sebuah website, contoh yang buat deh Facebook nih. Facebook kita akses. Dia itu ada menu di kiri, ada menu di kanan, ada menu di atas, dan ada kontennya di tengah. Nah, pada saat kita klik salah satu menunya, dia itu tidak mereload ulang dari si websitenya. Nggak pindah page. Tapi yang diganti hanya salah satu komponennya saja. Komponen si kontennya aja. Nah, tujuannya buat apa? Kalau misalkan kita panggil semua page-nya yang dilakukan secara berulang-ulang, artinya kan server itu harus mengirimkan data yang satu halaman page gitu kan. Efeknya apa? Ya kalau misalkan orang yang mengaksesnya banyak, berarti load dari si servernya itu juga besar dong. Dan kemudian load dari seorang kliennya itu nanti yang mengakses halaman Facebook itu juga pasti akan lebih lama. Bayangkan yang diklik pas lagi menu diklik, abis itu yang berubah cuman kontennya aja, cuman tengahnya aja. Berarti kan yang diambil cuma data di tengahnya aja. Nah, itu akan menjadi sebuah perbedaan besar pada saat kita mendesain sebuah aplikasi. Dan ini bisa dilakukan oleh React.js. Kemudian ada juga Vue.js. Vue.js sendiri ini sebenarnya framework dari JavaScript yang progresif, yang memudahkan kita dalam membangun interface dari web yang reaktif dan fleksibel. Nah, jadi kalau misalkan di Vue.js ini bedanya dengan React, dia itu menawarkan binding data yang efisien antara elemen HTML dan data yang ada di JavaScript. Gitu. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah web dengan Vue.js, jatuhnya lebih simpel. Memang kalau React.js itu jatuhnya lebih berat dibandingkan Vue.js, tergantung dari desainnya. Jadi kalau misalnya desainnya sama, React.js cenderung lebih berat di servernya, tapi secara si usernya itu akan lebih ringan. Nah kalau misalnya Vue.js, dia itu sebenarnya kalau misalnya dibahas, servernya itu sama pada saat kita membuat sebuah halaman page HTML seperti biasa gitu ya. Tapi interaktivitasnya itu yang lebih menarik, yang bikin Vue.js ini jadi menarik untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi front end gitu. Kemudian dia juga punya directives atau directive dan template syntax yang seperti vbind, vmodel, vif untuk pengelolaan data, looping dan condition dalam bentuk template. Itu juga jadi mempermudah kita seorang developer untuk membuat sebuah aplikasi. Oke, selanjutnya ada untuk framework yang ketiga,
yang biasa digunakan juga adalah ini, Angular. Kalau misalkan Angular, ini adalah framework yang kalau bahasanya tuh lebih kayak full feature yang dikembangkan oleh Google. Jadi kalau misalkan tadi React dikembangkan oleh Facebook, kalau Angular ini yang ngembangin Google. Tujuannya apa? Untuk membuat aplikasi yang skalanya itu besar. Karena pertama, dia itu adalah salah satu metode yang menggunakan two-way data binding. Jadi binding data dua arah untuk secara otomatis dia melakukan perbaruan tampilan ketika ada perubahan data dan sebaliknya. Nah, kalau misalkan HTML biasa, pas lagi kita klik, ini sebenarnya yang terjadi ya. Kita melakukan klik sesuatu, dia itu akan melakukan request ke server, dan nanti server itu akan memberikan respons dalam bentuk halaman page. Jadi si browser kita itu akan melakukan load ulang dari si tampilan webnya. Kalau misalkan React, yang ditampilkan ulang itu hanyalah si komponennya. Nah, kalau misalkan Angular, karena dia itu two-way data binding, jadi perubahannya itu langsung dilakukan ke dalam kontennya, gitu. Jadi nanti pas lagi ada perubahan data, tampilan itu bisa langsung berubah. Gitu. Biasanya kalau misalnya Angular itu dipakai pas lagi, ini contoh kayak misalkan aplikasi seperti antrian itu bisa, yang dimana ada perubahan di server nih, nanti dia si tampilan dari layarnya itu akan secara langsung berubah gitu. Jadi nggak perlu nunggu ada request dulu, ada perubahan data, nggak. Pas lagi kalau Angular datanya berubah, ya dia akan berubah. Kemudian Angular juga sebenarnya menggunakan TypeScript, yang dimana TypeScript ini adalah superset dari JavaScript. Jadi TypeScript itu menambahkan tipe data statis, membuat kode lebih mudah juga untuk dibaca dan di-maintain. Gitu. Nah, ini adalah Angular. Jadi kalau misalkan, ini saya lakukan rollback sedikit ya. Jadi kalau misalkan ngebahas tentang front end, kita perlu mempelajari 3 hal. Pertama itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Yang dimana dalam pembahasannya itu kita bisa dibantu dengan menggunakan CSS library. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah mempelajari HTML, CSS, dan JavaScript, barulah kita mempelajari juga atau mencoba untuk menggunakan yang namanya JavaScript library and framework. Seperti contohnya itu adalah React.js, Vue.js, dan Angular. Itu. Bagusan mana React.js, Vue.js, dan Angular? Tergantung teman-teman butuhnya apa. Gitu. Jadi coba pelajari dulu, pelajari ya, bukan kayak mendalami. Pelajari dulu teman-teman cocoknya yang mana, baru nanti bisa ada keputusan bahwa saya cocoknya ke sini gitu. Karena kalau misalkan saya sudah mencoba ketiganya, saya lebih cocok itu menggunakan React. Kenapa? Karena untuk aplikasi-aplikasi yang saya kembangkan memang React itu lebih cocok gitu. Seperti saya mencoba untuk membuat aplikasi inventory yang dimana perubahan datanya itu banyak, tapi yang berubah itu hanya dari requestnya kita aja gitu. Jadi nggak perlu menggunakan kayak ini Angular gitu, itu tidak perlu. Terus karena dia get datanya lumayan banyak, jadi kalau misalnya kita ambil langsung satu page, maka responsnya itu nanti akan lebih lama. Itulah kenapa saya menggunakan React, yang dimana dia hanya mengubah dari salah satu komponennya saja gitu. Dan ini adalah front end gitu.